Sehingga dalam banyak cerita, dan ini disepakati banyak ulama, Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah, dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni dia ibu mokonge ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamukan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah, ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah nggih niku khidmah kalian enten ibuke. Padahal mboten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Tertuduh. Nah niki terus mboten iki masalah konstitusi, soal masalah al-kutub al-mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun. Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raub itu minal ajdad. Ya sampai kadang beda pilihan presiden tapi tetap rukun karena nganggep itu urusan akidah lagi biasa mawon apa biasa. Begini niki rungokno tenan ya. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial, sama lagi bukan komersial, jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, tidak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali, dan semua yang saya kasih Gus Rob itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib, mu'in, i'ana, semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalu syamsi baru romaina. Ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assim, terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Soal lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Sayyid Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh Romyo qoblas zawal. Mereka mesti komplain, iki kitab apa? Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Terus tak dudono takbir, dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya, ini sing sering haji napa mari sakniki haji ya wonten sing bisnis bareng, wae sing haji lah niki cerita. Sing haji, sing bisnis haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam Romyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12, bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa isqatur Romyi yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan Romyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayya juzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrih, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, enggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua, berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Sayyid Muhammad, orang cerita sangu. Terus kedua, tawaful haid. Saya Gus sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ngertikan. Beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet.
karena dengan mepet berarti statusnya darurat. Apa statusnya? Darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Lah ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Lah ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadhil Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115 ini. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Lah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah ya iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sampean. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa senang. Hanya relax saja. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Sayyid Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di Sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Zufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Sohah. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, La ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islama fakaifa bihadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang khol itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu ini. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak, masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kafir. Kalimat itu kalimat syahadatut tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadhil Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam. Terutama di bab Tawaful Haid sama Amr Qabla Zawal. Terus Mafahim Yajibu Antus Sohah, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, sarahnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi. Terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, boten main-main, belajar betul ya. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua bukan niat sombong. Pakai sarana saya ini kan bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang butuh Quran ini jenengan terus mau ora paham kita ora pantas gitu. Nah, ya akhirnya paham itu. Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, ndak ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya, jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke lah. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserahlah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkab ma yajiduhu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinah tilka. Saban cek itu. Insya Allah lafadznya itu persis. Bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto tok itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang di sangon itu, ora iso, saya itu sebenarnya nggak bisa.
Tidak bisa. Saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya. Tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari, Al Ulama Nujud, tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad, sampai beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil Ittisalat li Sayyid Muhammad, Maslakut Tanassuk al-Makki fil Ittisalat bi Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini, kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin, suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu, berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya, uang kayak itu koin jatuh tidak tak ambil, kalau sampean itu kan masih diambil. Itu kan mesti fisuroti sajid atau fisuroti roke. Lah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin, apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan gitu, ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan undang saya, yang berundang saya Gus Rauf itu pun sekali ini perjanjian. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Ba'bud. Buyut-buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rauf karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Bakarim, berarti jenengan cucu murid. Waduh. Kok pakai ancaman ini? Wah ya sudahlah, saya nurut tuh. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus sekali aja karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita mawon, buatan saya biasa mawon. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika Sayyid Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Daril Hijrah Malik bin Anas. Saya beri sekian cerita betapa Sayyid Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat, karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang ya syekh kum farka, kamu ini sudah syekh sudah kiai masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, kum farka. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya innahu laisa bimadzhabi, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khasyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik ya ngarang Imam Malik, kalau senang Sayyid Muhammad ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita dikasih uang. Buat niki ganjarannya kata kula Gus, mergi dadi jenengan seneng nyenengno umum itu kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono kurbane, kalau tadi ya korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami. Saya tidak punya uang. Kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqallah? Enggak aja. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin. Terus fa'ana ujillu ismawahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban.
rozaqaka Allah. Itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu isma Allah. Saya menghormati nama Allah. Jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya nggak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi ya. Jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya? Karena menurut saya seneng orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah Gus Ro punya, naskah maknanya Mbah Zubair saya punya, ngaji Mbah Mun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya, Minhajul Abidin, pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair, semua. Bukan apa-apa. Takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab karena ada baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fis saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli qaiman inda subadati kaumin. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu tak kamu kata saya gitu. Loh sampai sholat, sampean kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab, babul ifkar, tafsirnya apa? Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu Bebhusen. Kanjeng Nabi ku sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama orang, tapi kan podo lah dalam bab. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Ataqah Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Ataqah Kubra, yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu. Itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu yang selain anaknya tak udah kamu udah usah serius ramlah di bapak. Oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus, ngocok Ataqah Kubra Gus. Anaknya mau nggak manggon, monggo pinara, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ra maca wong liya kok kon maca sembrono gak bener. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono au kiyain sholihin yatullah gak bener. Langsung Gus jenengan ngawur e dalil. Aku ora ngawur pancen iki wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin sholeh, ora au kiyain soleh. Jadi anak itu penting, malah munggah manggon atok berokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk moco. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bagakno nyangoni saya, sugih saya. Kan mboten ngefek no, teror-teror nonton mboten ngefek. Jadi ini penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan hadis-hadis tentang jumlah kul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak itu alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung enggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kul huwallahu ahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau ngimami baca kulhu ditanya, kenapa engkau baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhbir ya Muhammad, anna wa yuhibbu bi hubbihi qul huwallahu ahad. Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita nggak kuat baca lama-lama itu udah kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa
marah. Jadi saya mohon, karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Buistu bil hanifiyatis samha, semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun ya. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini Gus Rob saksinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya, saya baca Jalalain, pinggirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari, itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, enggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Shahifus Shafi, wa kaifa qala Imamun Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Nah, iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Nah, ada baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus, itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fis saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul qauli qaiman inda subadati qaumin. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah otak kamu, kata saya gitu. Loh, sampai sholat, sampean kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab, babul ifkar, tafsirnya apa? Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu, Beb Husain. Kanjeng Nabi ku sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Oh, Sayyid Muhammad Legowo di murid sing cerita rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Raub. Ingkang kula hormati ini wonten Gus Raub, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud, wonten Habib Soleh Al-Kafs dan ingkang kula hormati. Kula berpikir begini ya. Kula ikrar deh, kula tak sering bahasa Indonesia mawon. Kula ikrar seikrar-ikrarnya yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan sehingga menangi Sayyid Muhammad. Ya ora duwe wajah ganteng kok Sayyid Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan mlebu swarga dimodifikasi, pun ganteng kowe. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, Gus kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng? Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahi ra akeh-akeh. Dadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan karena mlebokno swarga wong ra ganteng ku butuh ekstra salon malaikat. Nah niku. Begini Pak Hasan, ini tonggo kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra di rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Hisam nih. Syihab. Itu begini ya. Ada cerita dan ini semua yang tidak menangis Sayyid Muhammad kedah senang. Karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang kulo karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amanabi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong ndak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Sayyid Muhammad kok seneng. Loh, itu hebat. Lah nek sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Nggih setuju nggih? Mboten niki kan argumentasi ilmiah. Saya ini lho niki seksine Gus Rob. Saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh, masalah ubudiyah kalau biasa. Tapi biasa saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai Baqarah.
ditegur. Soalnya kalau lagi partai kaum du'afa nih, mana suara sati lebih nanti, tapi ini hak nih. La khaufun alaihim walahum, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Terus cara berpikir niku udan niku rahmat, terus termasuk tobat sing sah. Niku dawuh Imam Ghazali, kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung. Mergo nak liwat kenteng, kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus pun sing langsung mawon, sing liwat plastik pun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mak usama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali niku adus udan sing prawan, maksudnya sing asli ceblok saking putih langit niku langsung sampean nombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal wiqo misalnya, nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu. Kemudian ketemu di surga. Maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niate welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, maupun anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis labudan min buktis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu masyhur itu, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im.
Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang di Medina, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu jangan khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimatul tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan. Kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Gak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak, gak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih. Terus saya katakan hitam. Berarti saya mengatakan ini hitam. Sebagai kata-kata karena diucapkan. Tapi tidak pernah menjadi hakikat. Karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu sebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulif tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqa, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirolah. Terus semuanya. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham dikon ngapal no. Wujud kidam baqa mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irut. Terus paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Oh itu sudah kejlimetan. Sementing wujud hitam. Nah, kenapa pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah, itu akal mana saja itu nggak bisa nerima. Masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, saya masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir.
Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, tidak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter, dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud. Kamu bisa tidur gak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketia. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Nah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Nah, itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajadah halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja. Dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sama tidak usah khawatir, misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea, kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah. Karena yang copet kadang-kadang ya umat, apalagi di negara yang mayoritas Muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin. Tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah. Itu tadi kalau tidak umat Islam ya Islam yang terus kalau matur nuwun sangat jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat ya, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Raden Asnawi gada bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofia niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah? Terus satu peradaban. Gini bahasa Indonesia mohon nggih. Sane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu zuriyah. Zuriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen. Jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampai nanti berakhir di kuburan karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku dawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya, saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah
melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka lana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen. Disebut yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini misalnya. Kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah. Lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada. Adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah tentu terus kita berpikir, dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah. Sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama tidak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Memang akan dilibat. Tapi karena kita kenal yang membawa kita beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1 2 sampai 2 kerdus 3 kerdus. Itu mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo 3, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas wong bakul pesolatan kok masuk neraka gitu. Kayak itu enggak pantas itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi punya anak namanya Zuhri, Minan, Niam, terus sampai ke Gus Hafid itu, Hafid bin Niam. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid.
Sehingga nanti Mungkar Nakir itu gak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia malaikat akan marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat. Ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua, Isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa wa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama, akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Penting nikmati rokok, tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya, saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca, gitu. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, Beb, kalau rokok terus nanti mati. Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santri rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahasa juga. Karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Hak, rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti bah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang harammu apike diobong. Jadi saya tuh saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya, mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Banafek, ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat.
saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya. Saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebetulnya saya juga cucu Kudus. Tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Jadi buyut saya itu masih lahir di Damaran. Namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5. Apa simpang 7 itu? Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu. Nggak mungkin, tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya marbuka mana buka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya, bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Setelah Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Enggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang, ini alamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadal. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadal. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor 1. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bisaulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, buatan modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang, pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi wong alim berpidato itu kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. 1 memang nggak bisa, nomor 2 tidak ingin, nomor 3 ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban itu. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus Pak ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik.
Kalau nasibnya ada baik, nak ngendikan bulat sama itu tepat-tepatan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya ini sesuatu yang ada, ya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu. Bahwa ilmu itu yang enggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet, tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat. Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir, nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih nabi. Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal. Orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa. Ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi. Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren. Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu mulai. Terus ada yang cerita lagi. Saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun yabulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan. Masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani. Coba paradok enggak misalnya. Kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes. Kenapa Tuhan? Saya agak sakit keroi dulu. Kan enggak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat terus. Kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zoma min sulhil Hudaybiyah. Innama kana nasu yatafaduluna fil hadis wal munazah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan.
Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik kan? Karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun maka disebut yusabbitu wallahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi. Gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokan. Gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam. Itu menjadi kalimah. Kalimah karena diucapkan. Tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan tak